Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview hasil pertemuan ke-11 masih dalam materi yang sama yaitu kausalitas, namun lebih rinci kepada teori-teorinya. Untuk lebih lanjutnya, saksikan ulasan berikut ini. Di sini ada contoh kasus yang berkenaan dengan teori-teori dari kausalitas, yaitu contoh kasusnya seperti ini. Ada seorang majikan yang sebenarnya benci dengan pembantunya. Pada suatu hari, waktu hujan rintik-rintik petir menyambar-nyambar, majikan tersebut menyuruh pembantunya untuk pergi ke sebuah warung membeli rokok dengan harapan pembantu ini disambar petir. Ternyata benar pembantu ini disambar petir hingga akhirnya meninggal dunia. Menurut tiga teori kausalitas, teori Kondensenkunon, teori individualis, dan teori generalis, apakah majikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas matinya si pembantu tersebut? Mungkin kita akan jawab contoh kasus ini menurut tiga teori kausalitas. Teorinya mungkin yang pertama ada teori Kondensenkunon dari von Bury. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dan tindakan pertama tersebut. Karena itu, suatu tindakan harus merupakan syarat mutlak bagi keberadaan sifat tertentu. Semua syarat atau musabab harus dipandang setara. Konsekuensi teori ini kita dapat menuntut tiada henti sebab suatu peristiwa hingga ke masa lalu. Dalam kasus ini, maka majikan yang menyuruh pembantunya membeli sesuatu ke warung agar disambar petir atau orang yang tidak memasang penangkal petir di sekitaran yang dilalui pembantu atau orang yang memberi ide kepada majikan tentang ada cara untuk membunuh orang dengan cara disambar petir tanpa tahu adanya masalah antar majikan. Beberapa ahli menyatakan teori ini tidak mungkin digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena terlalu luas. Nah, ini dari sudut pandang teori yang dari von Bury. Yang keduanya yaitu ada teori generalis dari Traeger. Teori ini hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Termasuk dalam teori ini adalah teori adequate dari von Kris. Yakini musabab dari suatu kejadian adalah tindakan yang dalam keadaan normal. Dimaksud keadaan normal adalah bila pelaku mengetahui atau mengetahui keadaan suatu itu atau keadaan saat itu yang memungkinkan timbulnya suatu akibat. Dalam hal ini, menurut hemat kami, maka harus diselidiki lebih dahulu apakah majikan memiliki pengetahuan bahwa jika keadaan hujan dan terdapat petir, maka besar kemungkinan orang berjalan di bawah hujan dapat tersambar petir. Keadaan saat itu memang hujan lebat dengan petir menyambar, namun ia tetap meminta pembantu keluar membeli barang. Jika iya, maka majikan dapat dinyatakan menjadi musabab objek dari meninggalnya pembantu akibat tersambar petir karena tidak adanya sebab lain. Atau memang kelalaian pembantu yang melewati jalan di bawah guyuran hujan dengan menggunakan seluler yang kemudian memancing sambar petir, kelalaian pembantu sendiri yang menjadi musabab dirinya tersambar petir. Adanya kelalaian orang di sekitar jalan yang seharusnya memasang penangkal petir di bangunannya namun tidak dilakukan. Hal ini merupakan penyebab utama kematian pembantu tersambar petir ketika melewati bangunannya. Dalam teori ini, terdapat tiga musabab. Harus dicari perbuatan mana yang paling dekat dengan akibat tersebut atau yang paling mengenai dari tragedi tersebut. Nah, jadi musabab mana nih yang akibat tersambar petir pembantu tersebut yang lebih mendekati dari ketiga teori yang tadi dikemukakan. Teori yang ketiga adalah teori individualis, pengujian cause proxima.
Dalam ajaran Kaus Prokima, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. Peristiwa pidana di luhur secara incorrecto atau post factum, di sini hal yang khusus diatur menurut pandangan individual, yaitu hanya ada satu syarat sebagai musabab timbulnya akibat. Dalam tataran praktik harus dilihat pembuktiannya. Apakah dalam pembuktian forensik terbukti kematian memang akibat dari tersambar petir dan petir terpecik karena apa? Akhirnya ditemukan sebab yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari adanya sambaran petir tersebut. Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka harus dilihat terpenuhi tidaknya unsur pidana serta unsur kesalahan dari tindak pidana yang dikenakan terhadap terdakwa. Nah, ini adalah 3 teori yang berkenaan dengan kausalitas yang menjawab dari contoh yang dipaparkan dari awal tadi. Mungkin cukup sekian review dari saya dalam pertemuan ke-11. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.